Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Salik Prastio dengan NPM 21540710009. Di sini saya akan presentasikan transistor NPM dan PNP. Pengertian transistor. Transistor adalah alat semikonduktor berfungsi sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung, stabilisasi tegangan, modulasi sinyal, atau sebagainya. Jenis transistor terbagi menjadi dua jenis saja, yaitu jenis transistor bipolar dan transistor efek Medan. Transistor bipolar adalah transistor yang memiliki dua buah persambungan kutub, sedangkan jenis transistor bipolar dibagi lagi menjadi tiga bagian lapisan material semikonduktor, yang kemudian membedakan transistor bipolar dalam dua jenis, yaitu transistor PNP dan NPN. Pada PNP terjadi hal sebaliknya. Ketika arus mengalir pada kaki basis, maka transistor berlogika 0 atau off. Arus akan mengalir apabila kaki basis diberi sambungan ke ground min. Hal ini akan menginduksi arus pada kaki emitor ke kolektor. Hal yang berbeda dengan NPN, yaitu arus mengalir pada kolektor ke emitor. Penggunaan transistor di sini mulai jarang digunakan dibanding dengan NPN. Transistor jenis PNP mulai sulit ditemukan di pasaran. Cara kerja transistor PNP yaitu 1. Kutub positif dari baterai yang pertama Fe dihubungkan ke bagian semikonduktor tipe P emitor, dan kutub negatif ke bagian semikonduktor tipe N basis. 2. Kutub positif dari baterai yang kedua Fc dihubungkan ke bagian semikonduktor tipe N basis, dan kutub negatif ke bagian semikonduktor tipe P kolektor. Yang ketiga, elektron-elektron bebasnya akan tertabung di semikonduktor tipe N basis, yang selanjutnya menempati holes yang ada di semikonduktor tipe P emitor. Yang keempat, elektron-elektron bebas yang berasal dari baterai pertama Fe mengalir ke semikonduktor tipe N basis. Yang kelima, elektron-elektron bebas melintasi semikonduktor tipe P emitor dan kembali ke baterai yang pertama Fe. Yang keenam, elektron-elektron bebas yang masih tersisa di dalam semikonduktor tipe N akan mengalir ke semikonduktor tipe P yang satunya dan keluar menuju kutub positif baterai kedua Fe. Cara kerja NPM adalah ketika tegangan yang mengenai kaki basis hingga titik saturasi, maka akan menginduksi arus dari kaki kolektor ke emitor. Dan transistor akan berlogika 1 atau aktif. Dan apabila arus yang melalui basis berkurang hingga titik cut off, penurunan ini sangatlah cepat karena perbandingan penguatannya terjadi antara basis dan kolektor melebihi 200 kali. Cara kerja transistor NPM yaitu 1. Kutub positif dari baterai yang pertama dihubungkan ke bagian semikonduktor tipe N emitor, dan kutub negatifnya dihubungkan ke bagian semikonduktor tipe N kolektor. Kedua, kutub positif dari baterai yang kedua dihubungkan ke bagian semikonduktor tipe P, dan kutub negatifnya dihubungkan ke bagian semikonduktor tipe N. Ketiga, elektron-elektron bebas yang berasal dari baterai kedua akan mengalir ke semikonduktor tipe N. Yang keempat, terjadi aliran elektron-elektron dari
semikonduktor tipe N emitor ke semikonduktor tipe B basis. Tipe P basis. Yang kelima, elektron-elektron saling menempati holes yang ada di semikonduktor tipe B basis. Yang keenam, elektron-elektron secara bergantian berpindah ke holes sebelahnya hingga melintasi keluar dari semikonduktor tipe P basis untuk kembali ke baterainya. Bahan penyusun PNP dan NPM. Bahan penyusun transistor tersebut adalah keping-keping semikonduktor tipe P positif dan tipe N negatif yang digabungkan. Misalnya, pada transistor bipolar NPM, bahan semikonduktor tipe P yang ditempatkan di antara dua bahan semikonduktor tipe N-nya. Jadi, NPM itu maksudnya adalah semikonduktor tipe N, semikonduktor tipe P, semikonduktor tipe N, atau negatif, positif, negatif yang digabungkan. Nah, transistor bipolar tipe NPN ini terdiri dari atas emitor, basis, dan kolektor. Sekarang saya akan menjelaskan cara kerja penyusunnya. Keping semikonduktor tipe P yang terdapat pada transistor ini memiliki holes bebas yang tidak ditempati oleh elektron. Sedangkan pada keping semikonduktor tipe N-nya mengandung elektron-elektron valensi bebas yang tidak menempati holes keping. Keping semikonduktor tipe P di sini memuat atom-atom boron. Lapisan dari keping semikonduktor tipe P-nya di sini sengaja dibuat lebih tipis daripada keping semikonduktor tipe N agar jumlah atom boron yang dapat diberikan ke dalamnya juga lebih sedikit. Sehingga holes yang terbentuk juga menjadi lebih sedikit. Oleh karenanya, saat transistor bipolar NPM-nya ini bagian ujung-ujungnya dihubungkan ke sebuah baterai, maka pasti salah satu bagiannya akan selalu mengalami panjang mundur dan menghalangi aliran elektron-elektron bebas yang berasal dari baterainya. Jadinya tidak akan ada arus listrik yang dihasilkan. Dengan kata lain, dalam kondisi seperti ini, transistor bipolar NPN-nya akan berada dalam keadaan mati atau saklar off. Lalu bagaimana cara mengoperasikan transistor bipolar ini agar dapat bekerja dengan semestinya? Caranya adalah kita hubungkan transistornya ini dengan baterai yang kedua, di mana kutub positif dari baterai yang kedua ini dihubungkan ke bagian semikonduktor tipe P, yang tidak lain adalah bagian basisnya, dan kutub negatifnya ke semikonduktor tipe N pada bagian emitor dari transistornya. Sehingga pada bagian transistor yang dihubungkan dengan baterai yang kedua akan mengalami kondisi panjar maju. Sedangkan
transistor bipolar PNP sebenarnya merupakan kebalikannya saja dari transistor bipolar NPN. Jadi, transistor jenis ini tersusun atas gabungan bahan-bahan semikonduktor dengan menempatkan lapisan tipis keping semikonduktor tipe N di antara dua lapisan keping semikonduktor tipe P yang lebih tebal, sehingga PNP itu maksudnya adalah semikonduktor tipe P, semikonduktor tipe N, semikonduktor tipe P, atau positif negatif positif yang digabungkan. Berbeda dengan transistor bipolar NPN sebelumnya, transistor bipolar PNP memiliki prinsip kerjanya sendiri. Pada transistor bipolar PNP, baterainya tidak langsung dipasangkan ke bagian emitor semikonduktor tipe P dan kolektornya semikonduktor tipe P seperti pada kasus transistor bipolar NPN. Namun, sama seperti transistor bipolar NPN, transistor bipolar PNP juga memerlukan dua sumber tegangan agar bisa berfungsi atau bekerja dengan sebagaimana mestinya. Pada transistor bipolar PNP ini, kutub positif baterai yang pertama dihubungkan ke bagian emitornya semikonduktor tipe P dan kutub negatifnya dihubungkan ke bagian basisnya semikonduktor tipe N. Lalu kutub positif baterai yang kedua dihubungkan ke bagian basisnya semikonduktor tipe N dan kutub negatifnya dihubungkan ke bagian kolektornya semikonduktor tipe P. Kita sebut baterai yang dihubungkan ke bagian emitor sebagai F, E, dan baterai yang dihubungkan ke bagian kolektor sebagai Fe, Fc. Nah, dengan rangkaiannya seperti ini, transistor bipolar PNP dapat bekerja sebagaimana mestinya. Susunan transistor PNP ini tersusun atas gabungan bahan-bahan semikonduktor dengan menempatkan lapisan tipis keping semikonduktor tipe N di antara dua lapisan keping semikonduktor tipe P yang lebih tebal, sehingga PNP itu maksudnya adalah semikonduktor. Nah, ini adalah rangkaian transistor PNP. Harusnya tidak mengalir langsung ke sini. Dan ini adalah rangkaian transistor NPN. Ini adalah contoh soal NPN, yaitu pada rangkaian transistor di bawah ini, bila tegangan inputnya 2V, tentukan tegangan outputnya. IC dengan IE1. Dua kurangin 2 min 0,7/200 sama dengan 6,5 mA. FCI sama dengan 16 kurang dalam kurung 6,5 mA dalam kurung tutup kurung 1 buka kurung 1 K ohm tutup kurung sama dengan 9,5 V volt. F out sama dengan 9,5 volt min 0,7 volt V sama dengan 8,8 V.
Kesimpulan dari transistor PNP dan NPN ini yaitu NPN merupakan singkatan dari negatif positif negatif, sedangkan PNP adalah kepanjangan dari positif negatif positif. Kepanjangan dari positif negatif positif. Transistor NPN akan aktif ketika kaki basis diberi arus listrik bermuatan negatif. Sebaliknya, transistor PNP akan aktif apabila kaki basis mendapatkan tegangan Sebaliknya, transistor NPNP akan aktif apabila kaki basis mendapatkan tegangan listrik positif. Ada transistor NPN, kaki basis memiliki kutub positif dan bersinggungan langsung dengan sumber listrik atau baterai. Sedangkan kaki emitor memiliki kutub negatif karena berhubungan langsung dengan massa. Kutub negatif juga ditemukan pada kaki kolektor yang menghubungkan massa di rangkaian listrik. Apabila saklar dalam posisi tertutup atau terhubung, arus listrik akan mengalir dari kutub baterai positif melewati beban, dalam hal ini lampu, kemudian menuju kaki kolektor dan berhenti di sana. Arus berhenti dikarenakan transistor masih belum mendapatkan pemicu sehingga posisinya tidak aktif. Hal ini menyebabkan lampu masih tetap mati. Pada waktu yang bersamaan, arus pemicu yang ukurnya lebih kecil dibandingkan arus listrik utama mengalir dari sumber listrik menuju ke resistor, kemudian ke saklar, melewati kaki basis transistor, lanjut ke emitor, dan berlanjut menuju massa. Karena lampu mendapatkan massa listrik, beban tersebut pun akan menyala. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.